Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah rumah tangga penuh pelajaran setiap hari. Namaku Rani. Aku adalah seorang ibu dengan satu orang anak laki-laki berusia 11 tahun bernama Rafa. Selama ini, aku selalu mengajarkan Rafa satu hal. Kalau kita tidak punya sesuatu, jangan pernah mengambil milik orang lain. Karena bagiku, kemiskinan bukanlah alasan untuk kehilangan kejujuran. Aku tidak pernah menyangka, justru kejujuran yang selama ini kutanamkan kepada anakku akan diuji dengan cara yang paling menyakitkan. Kami tinggal di sebuah perumahan sederhana. Rumah kami tidak besar. Dindingnya masih dicat putih polos. Halamannya hanya ditumbuhi beberapa pot bunga yang kurawat setiap pagi. Meski sederhana, aku selalu bersyukur, karena di sanalah aku membesarkan Rafa dengan penuh kasih sayang. Aku bekerja sebagai penjahit rumahan. Setiap hari menerima pesanan dari tetangga. Kadang memperbaiki celana, kadang menjahit seragam sekolah. Penghasilannya memang tidak besar, namun cukup untuk memenuhi kebutuhan kami. Suamiku sudah meninggal 3 tahun lalu karena sakit. Sejak saat itu, aku menjadi tulang punggung keluarga. Rafa adalah anak yang pendiam. Sepulang sekolah, ia lebih sering mengerjakan PR atau bermain sepak bola di lapangan kecil dekat musala. Semua gurunya mengenalnya sebagai anak yang sopan. Bahkan, beberapa kali ia mendapatkan penghargaan karena kejujurannya. Pernah suatu hari, ia menemukan dompet di depan sekolah. Tanpa berpikir panjang, ia menyerahkannya kepada guru piket. Pemilik dompet itu sangat berterima kasih. Saat itu aku merasa sangat bangga. Namun, tidak semua orang di lingkungan kami menyukai keluargaku. Tetangga sebelah rumah bernama Bu Mira sering memandang kami dengan sinis. Menurutnya, anak yang tumbuh tanpa ayah akan sulit dididik. Beberapa kali aku mendengar beliau berkata kepada tetangga lain, "Kasihannya, anak itu nggak ada yang ngawasin." Aku memilih diam. Aku tidak ingin memperpanjang masalah. Suatu saat, Rafa pulang lebih cepat dari biasanya. Wajahnya pucat, matanya merah seperti habis menangis. Aku langsung menghampirinya. "Rafa, kamu kenapa?" Ia menundukkan kepala. Aku dituduh mencuri." Dadaku langsung berdegup kencang. "Mencuri apa?" "Sepeda." Aku membelalak. "Sepeda?" Rafa langsung menggeleng kuat-kuat. "Aku nggak ngambil, Bunda." "Jamil, aku nggak ngambil." Aku memeluk anakku. "Tenang. Bunda percaya sama kamu." Belum sempat Rafa bercerita lebih banyak, terdengar suara keras dari luar rumah. "Rani, keluar kamu." Aku membuka pintu. Di depan rumah, sudah berdiri Bu Mira bersama beberapa warga. Wajahnya penuh amarah. Begitu melihatku, beliau langsung menunjuk Rafa. "Itu anakmu. Suruh ngaku." Aku mencoba tetap tenang. "Ada apa sebenarnya, Bu?" Bu Mira menjawab dengan suara lantang hingga didengar banyak orang. "Sepeda anak saya hilang. Dan ada yang lihat anakmu ada di dekat garasi sebelum sepeda itu lenyap." Beberapa tetangga mulai berbisik. Semua mata langsung tertuju kepada Rafa. Anakku gemetar ketakutan. Aku memegang bahu Rafa. "Lihat Bunda. Kamu jujur ya? Kamu ambil sepedanya?" Rafa menangis sambil menggeleng. "Enggak, Bunda. Aku cuma lewat. Aku habis beli roti di warung." Namun Bu Mira langsung menyela. "Semua pencuri juga bilang begitu." Kalimat itu menusuk hatiku. Beberapa warga mulai ikut berbicara. "Coba diperiksa rumahnya." "Iya. Kalau memang nggak salah, pasti nggak takut." Aku benar-benar tidak menyangka. Tanpa bukti, tanpa saksi yang jelas, mereka sudah menghakimi anakku. Rafa memelukku erat. Tubuhnya terus gemetar. Aku tahu, hari itu bukan hanya harga dirinya yang sedang dipertaruhkan, tetapi juga nama baik keluargaku. Dan aku sama sekali belum mengetahui bahwa sebuah kamera CCTV di ujung jalan ternyata merekam semua kejadian yang sebenarnya. Rekaman itulah yang beberapa hari kemudian akan membuat seluruh warga yang menuduh anakku tidak sanggup mengangkat wajah mereka sendiri. Suasana di depan rumahku semakin ramai. Semakin banyak warga yang keluar. Ada yang berdiri di pagar. Ada yang memperhatikan dari teras rumah. Bahkan beberapa anak kecil ikut melihat dari kejauhan. Aku bisa merasakan tatapan mereka sudah berubah. Seolah-olah anakku benar-benar seorang pencuri. Bu Mira masih berdiri sambil berkacak pinggang. "Rani, kalau memang anakmu nggak salah, biar kami periksa rumahmu." Aku menarik napas panjang. "Bu, jangan menuduh anak saya tanpa bukti." Namun Bu Mira langsung memotong ucapanku.
Buktinya sudah jelas. Ada warga yang lihat Rafa mondar-mandir di depan rumah saya. Aku menggeleng. Itu bukan bukti. Itu hanya dugaan. Rafa menggenggam ujung bajuku. Tangannya dingin. Suaranya bergetar. Ben? Aku takut. Aku memeluknya. Tenang, nak. Selama kamu jujur, Bunda akan selalu membelamu. Mendengar ucapanku, air mata Rafa semakin deras mengalir. Seorang ketua RT, Pak Hendra, akhirnya datang. Ada apa ini? Bu Mira langsung menghampiri. Pak RT, sepeda anak saya hilang. Dan saya yakin anak Rani yang mengambil. Pak RT memandang Rafa. Lalu, apa ada yang melihat langsung? Semua warga saling berpandangan. Tidak ada yang menjawab. Beberapa saat kemudian, seorang ibu bernama Bu Siska mengangkat tangan. Saya memang lihat Rafa lewat depan rumah Bu Mira. Pak RT bertanya lagi. Melihat dia membawa sepeda? Bu Siska menggeleng. Enggak. Hanya lewat. Pak RT kembali bertanya. Melihat dia masuk ke garasi? Enggak juga. Suasana langsung menjadi hening. Namun Bu Mira masih bersikeras. Kalau bukan dia, terus siapa? Aku mulai kehilangan kesabaran. Bu, jangan karena anak saya hidup tanpa ayah. Lalu ibu merasa bebas menuduhnya. Wajah Bu Mira langsung berubah. Saya cuma mencari sepeda anak saya. Aku menjawab tegas. Silakan mencari. Tapi jangan menghancurkan nama baik anak saya. Saat itulah, Rafa berkata lirih. Bunda. Iya, nak. Aku ingat sesuatu. Aku menoleh cepat. Apa? Waktu aku lewat rumah Bu Mira, ada seorang laki-laki pakai jaket hitam. Dia dorong sepeda keluar dari gang. Semua orang langsung menoleh kepada Rafa. Bu Mira tertawa sinis. Lihat kan? Mulai ngarang cerita? Rafa langsung menangis. Aku nggak bohong. Aku benar-benar lihat. Pak RT mencoba menenangkan keadaan. Baik. Kita jangan saling menuduh. Kita cari dulu faktanya. Aku mengangguk. Itu yang saya mau dari tadi. Namun beberapa warga masih berbisik-bisik. Namanya juga anak kecil. Bisa saja bohong. Iya. Mana mungkin ada orang lain. Setiap bisikan itu terasa seperti pisau yang mengiris hatiku. Malam harinya, Rafa tidak mau makan. Ia hanya duduk di kamarnya sambil memeluk lutut. Aku masuk perlahan. Dek. Rafa mengangkat wajahnya. Teman-teman pasti bakal bilang aku pencuri ya, Bunda? Dadaku langsung sesat. Aku memeluknya erat. Dengarkan Bunda. Orang boleh menuduh. Tapi kebenaran tidak akan berubah. Kalau Rafa memang tidak mengambil sepeda itu, suatu saat semua akan tahu. Rafa mengangguk pelan. Namun aku tahu, luka di hati anakku tidak akan mudah sembuh. Keesokan paginya, saat sedang membuka mesin jahit, Pak Hendra datang ke rumah. Bu Rani. Iya, Pak. Saya mau tanya. Di ujung gang dekat minimarket. Setahu saya ada kamera CCTV. Aku langsung terdiam. Benar. Beberapa bulan lalu minimarket baru memasang kamera yang mengarah ke jalan masuk perumahan. Aku menatap Pak RT penuh harapan. Kalau begitu, berarti kita bisa melihat siapa yang sebenarnya membawa sepeda itu. Pak Hendra mengangguk. Itulah yang sedang saya usahakan. Beliau sudah menghubungi pemilik minimarket. Dan siang nanti, rekaman CCTV akan diperiksa bersama. Aku menggenggam tangan Rafa. Sementara di luar rumah, Bu Mira masih terlihat sangat yakin. Beliau bahkan berkata kepada beberapa warga, nanti juga ketahuan. Kalau memang anak itu bersalah, harus minta maaf di depan satu kampung. Namun Bu Mira sama sekali tidak menyadari bahwa rekaman CCTV itu bukan hanya akan menunjukkan siapa pencurinya, melainkan juga akan membuka sebuah kenyataan yang membuat seluruh warga menyesal karena telah begitu mudah menghakimi anakku. Siang itu, balai RT dipenuhi warga. Kursi-kursi plastik yang biasanya kosong kini hampir tidak tersisa. Semua datang karena ingin mengetahui siapa sebenarnya pencuri sepeda milik anak Bu Mira. Sebagian ingin mencari kebenaran. Sebagian lagi hanya ingin menyaksikan keributan. Aku datang bersama Rafa. Sejak turun dari motor, aku bisa merasakan tatapan puluhan pasang mata mengarah kepada kami. Ada yang berbisik, ada yang memandang Iba, ada pula yang masih memandang Rafa dengan penuh curiga. Rafa berjalan di sampingku sambil menggenggam tanganku erat. Tangannya masih dingin. Ia berbisik pelan, "Bang,
Iya, Nak. Kalau nanti mereka tetap nggak percaya gimana? Aku berhenti melangkah, lalu berlutut di hadapannya. Bunda cuma mau kamu ingat satu hal. Apa? Kejujuran nggak butuh banyak orang untuk membelanya. Cukup Allah yang tahu. Dan sebentar lagi, kebenaran akan membela kamu sendiri. Rafa mengangguk, meski wajahnya masih penuh kecemasan. Di dalam balai RT, Pak Hendra sudah berdiri di depan sebuah televisi. Di sampingnya ada pemilik minimarket, Pak Doni. Beliau membawa sebuah laptop. Terima kasih semuanya sudah hadir. Hari ini kita akan melihat rekaman CCTV. Supaya tidak ada lagi fitnah atau saling tuduh. Semua warga langsung terdiam. Bu Mira duduk di barisan depan. Wajahnya terlihat sangat yakin. Beliau bahkan sempat melirik ke arahku. Seolah ingin mengatakan, sebentar lagi anakmu ketahuan. Aku memilih mengabaikannya. Aku hanya menggenggam tangan Rafa lebih erat. Pak Doni mulai membuka rekaman. Di layar terlihat waktu kejadian. Pukul 4:12 sore. Terlihat jalan di depan rumah Bu Mira. Beberapa anak sedang bermain. Seorang tukang bakso lewat. Kemudian, muncul Rafa. Suasana langsung tegang. Beberapa warga mulai berbisik. Itu Rafa. Iya. Benar dia lewat. Aku tetap diam. Mataku terus menatap layar. Di rekaman terlihat Rafa berhenti sebentar. Ia mengikat tali sepatunya, lalu melanjutkan berjalan menuju warung. Tidak sampai 1 menit, ia sudah menghilang dari kamera. Bu Mira langsung berkata, "Nah kan, dia memang lewat." Namun Pak Hendra mengangkat tangan. "Tunggu dulu. Videonya belum selesai." Rekaman terus diputar. Sekitar 2 menit setelah Rafa pergi, seorang pria bertubuh tinggi muncul dari arah gang. Ia mengenakan jaket hitam, topi, dan masker. Pria itu berjalan cepat menuju rumah Bu Mira. Semua orang mulai memperhatikan layar dengan serius. Beberapa detik kemudian, pria itu keluar sambil mendorong sebuah sepeda. Sepeda berwarna biru, persis seperti yang dilaporkan hilang. Ruang balai RT langsung sunyi. Tidak ada satupun yang berbicara. Pak Doni menghentikan video, lalu memperbesar gambar. Meski wajah pria itu tertutup masker, terlihat jelas, Rafa sudah tidak berada di lokasi saat sepeda itu dibawa pergi. Artinya, anakku sama sekali tidak terlibat. Dadaku langsung terasa lega. Air mataku mengalir tanpa terasa. Aku memeluk Rafa erat. "Lihat, Nak. Bunda bilang apa? Kebenaran gak akan kalah." Rafa mulai menangis di pelukanku. Tangis lega, tangis yang sejak kemarin ia tahan sendirian. Sementara itu, wajah Bu Mira berubah pucat. Beliau menatap layar berkali-kali, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Tapi, itu, beliau tidak mampu melanjutkan ucapannya. Pak Hendra berdiri. Dengan suara tegas beliau berkata, "Mulai hari ini, jelas bahwa Rafa bukan pencurinya. Anak ini sudah dituduh tanpa bukti. Dan itu adalah kesalahan yang sangat serius." Beberapa warga mulai menundukkan kepala. Mereka teringat, kemarin merekalah yang paling lantang meminta rumahku diperiksa. Merekalah yang ikut menyebut Rafa pencuri. Namun, Pak Doni belum menutup laptopnya. Ia berkata, "Sebentar. Masih ada satu bagian rekaman lagi." Semua orang kembali menatap layar. Video diputar beberapa detik setelah pria berjaket hitam membawa sepeda itu. Dan apa yang muncul berikutnya, membuat seluruh warga membelalakan mata. Karena ternyata, ada satu orang yang melihat jelas wajah pencuri tersebut. Orang itu bukan orang asing, melainkan seseorang yang tinggal di lingkungan kami sendiri. Dan kesaksiannya akan membuat Bu Mira serta warga yang ikut menuduh Rafa benar-benar tidak sanggup mengangkat kepala karena malu. Seluruh warga kembali memusatkan perhatian ke layar televisi. Pak Doni memutar rekaman beberapa detik setelah pria berjaket hitam membawa sepeda itu keluar dari gang. Suasana benar-benar sunyi. Tidak ada lagi bisik-bisik. Semua ingin tahu siapa sebenarnya pencuri itu. Di layar, terlihat seorang pemuda keluar dari warung setelah membeli minuman. Ia sempat berhenti, menoleh ke arah pria yang membawa sepeda, lalu terlihat seperti mengenali orang tersebut. Pak Doni menghentikan video. "Ini dia." Semua warga memperhatikan wajah pemuda itu. Pak Hendra langsung berkata, "Itu Riko, kan?" Beberapa warga mengangguk. "Iya, itu Riko." Riko adalah pemuda berusia 23 tahun yang tinggal 3 rumah dari rumah Bu Mira. Pak Hendra segera meminta seseorang memanggil Riko. Tidak sampai 15 menit, Riko datang ke balai RT.
Ia terlihat bingung. Ada apa, Pak? Pak Hendra mempersilahkannya duduk. Riko, kami hanya ingin bertanya. Waktu sepeda Bu Mira hilang, kamu ada di minimarket? Riko mengangguk. Iya, saya habis beli minuman. Lalu, Pak Hendra memutar rekaman itu sekali lagi. Apakah kamu mengenali orang ini? Riko memperhatikan layar beberapa detik. Wajahnya perlahan berubah. Saya kenal. Seluruh warga langsung saling berpandangan. Bu Mira berdiri dari kursinya. Siapa? Riko menarik napas panjang. Itu? Bekas tukang bangunan yang dulu bekerja di rumah Pak Joko. Namanya Dedi. Saya pernah lihat dia beberapa kali lewat sini. Ruangan langsung dipenuhi suara gumaman. Hei, pencurinya memang orang lain. Bukan Rafa. Pak Hendra kembali bertanya. Kenapa kemarin kamu tidak bilang? Riko menundukkan kepala. Saya nggak yakin, Pak. Soalnya dia pakai masker. Tapi begitu lihat rekaman ini, saya baru ingat cara jalannya. Saya juga ingat motornya diparkir di ujung jalan. Mendengar penjelasan itu, Bu Mira perlahan terduduk kembali. Wajahnya benar-benar pucat. Tangannya gemetar. Beliau menoleh ke arah Rafa. Anak kecil yang kemarin diteriakinya di depan banyak orang. Anak yang dipanggil pencuri tanpa bukti. Kini, terbukti sama sekali tidak bersalah. Pak Hendra berdiri. Suaranya terdengar tegas. Semua sudah jelas. Rafa bukan pencurinya. Mulai hari ini, saya minta tidak ada lagi warga yang menyebarkan tuduhan. Karena fitnah bisa menghancurkan masa depan seorang anak. Semua orang menundukkan kepala. Tidak ada yang berani membantah. Bu Siska yang kemarin paling keras ikut menuduhku mulai menangis. Ia menghampiriku. Bu Rani, maafkan saya. Saya terlalu cepat percaya omongan orang. Aku hanya mengangguk pelan. Saya terima permintaan maaf Ibu. Tapi luka di hati anak saya tidak akan hilang hanya dalam sehari. Bu Siska langsung menundukkan kepala. Satu persatu warga mulai menghampiri Rafa. Ada yang mengusap kepalanya. Ada yang meminta maaf. Namun Rafa hanya diam. Ia berdiri di sampingku sambil menggenggam tanganku. Aku tahu, ia masih sangat terluka. Anak seusianya belum tentu mengerti mengapa orang dewasa bisa begitu mudah menuduh tanpa bukti. Akhirnya, Bu Mira berjalan perlahan mendekati kami. Air matanya sudah mengalir sejak tadi. Beliau berhenti tepat di depan Rafa. Suaranya bergetar. Rafa? Minta maaf. Rafa hanya menatap wajah Bu Mira. Tidak ada kebencian. Hanya ada kebingungan. Bu Mira kembali berkata, Nenek sudah menyakiti hati kamu. Nenek salah. Aku? Beliau tidak mampu melanjutkan ucapannya. Tangisnya pecah di depan seluruh warga. Suasana balai RT berubah haru. Orang-orang yang kemarin begitu yakin Rafa adalah pencuri, kini justru merasa malu melihat seorang anak kecil yang tetap diam meski telah dipermalukan. Namun, masalah ini ternyata belum benar-benar selesai. Karena sore itu juga, polisi berhasil menemukan sepeda Bu Mira, dan pengakuan pencuri yang tertangkap membuat seluruh warga semakin menyesali sikap mereka. Sebab pencuri itu mengaku, ia sengaja memilih mencuri saat melihat semua perhatian warga tertuju kepada anak-anak yang sedang bermain di depan rumah. Sore itu, setelah pertemuan di balai RT selesai, aku dan Rafa baru saja sampai di rumah. Kami berdua sama-sama kelelahan. Bukan karena banyak berjalan, tetapi karena hati kami terkuras oleh semua tuduhan yang harus kami hadapi sejak kemarin. Aku baru saja menyeduh teh hangat, ketika ponselku berdering. Ternyata Pak Hendra yang menelepon. Bu Rani. Iya, Pak. Polisi sudah menemukan sepeda Bu Mira. Aku langsung berdiri. Pencurinya juga sudah tertangkap. Dadaku terasa lega, namun aku belum tahu bahwa pengakuan pencuri itu akan membuat seluruh warga semakin menyesal. Malam harinya, Pak Hendra kembali mengundang beberapa warga ke balai RT. Aku datang bersama Rafa. Kali ini, suasananya jauh berbeda. Tidak ada lagi tatapan sinis. Yang terlihat justru rasa bersalah di wajah banyak orang. Tidak lama kemudian, seorang polisi datang membawa berkas pemeriksaan. Beliau berkata, pelaku sudah mengakui perbuatannya. Sepeda dijual ke penadah di kecamatan sebelah. Bu Mira langsung menangis. Itu memang sepeda anak saya, Pak? Polisi mengangguk. Iya. Nomor rangkanya cocok. Pak Hendra kemudian bertanya, Pak, apakah pelaku menjelaskan bagaimana dia mengambil sepeda itu? Polisi membuka catatan.
Laki-laki itu mengaku sudah beberapa hari mengamati lingkungan ini. Dia melihat banyak anak bermain setiap sore. Dan melihat garasi rumah Bu Mira sering terbuka. Seluruh warga mendengarkan dengan saksama. Polisi melanjutkan, pada hari kejadian, pelaku melihat ada keramaian anak-anak di depan gang. Beberapa warga juga sedang mengobrol. Situasi itu dimanfaatkan untuk mengambil sepeda dengan cepat. Beliau berhenti sejenak. Lalu setelah melihat ada seorang anak lewat, pelaku sengaja mempercepat langkah agar perhatian warga beralih kepada anak tersebut. Ruangan langsung hening. Aku merasakan tangan Rafa menggenggam tanganku semakin erat. Polisi kembali berkata, pelaku sama sekali tidak mengenal Rafa. Dia hanya memanfaatkan keadaan. Sayangnya, sebelum ada bukti, warga sudah lebih dulu menyimpulkan bahwa anak inilah pencurinya. Kalimat itu membuat beberapa warga langsung menundukkan kepala. Tidak ada lagi alasan untuk membela diri. Bu Mira menangis semakin keras. Beliau berdiri, lalu berjalan perlahan ke arah Rafa. Di depan semua orang, beliau berlutut. Nak, maafkan nenek. Aku sudah menuduhmu. Aku sudah membuat semua orang percaya kalau kamu pencuri. Air mata Rafa ikut mengalir. Namun ia tetap diam. Ia belum tahu harus menjawab apa. Aku segera membantu Bu Mira berdiri. Bu, jangan begitu. Namun Bu Mira menggeleng. Tidak, Rani. Kalau kemarin saya berani mempermalukan Rafa di depan warga, hari ini saya juga harus berani meminta maaf di depan warga. Beliau kemudian menoleh kepada semua orang. Saya mengaku salah. Saya menuduh tanpa bukti. Dan saya mengajak semua warga untuk belajar dari kesalahan saya. Satu persatu warga mulai menghampiri Rafa. Pak Joko berkata, maaf ya, Nak. Kami terlalu cepat percaya. Bu Siska mengusap air matanya. Mulai sekarang, saya tidak akan pernah lagi menuduh seseorang hanya karena dugaan. Beberapa warga lain ikut meminta maaf. Balai RT yang kemarin penuh dengan tuduhan, kini dipenuhi tangisan penyesalan. Pak Hendra kemudian berdiri. Beliau memandang seluruh warga. Hari ini kita semua mendapat pelajaran. Barang yang hilang memang bisa ditemukan. Tapi nama baik seseorang, kalau sudah rusak karena fitnah, butuh waktu lama untuk memulihkannya. Semua orang mengangguk pelan. Tidak ada yang membantah. Saat semua orang mulai bersiap pulang, Rafa menarik ujung bajuku. Ben? Iya, Nak. Aku sudah nggak marah. Aku tersenyum. Kenapa? Soalnya ayah dulu pernah bilang, kalau orang yang minta maaf dengan sungguh-sungguh, harus diberi kesempatan memperbaiki kesalahannya. Aku langsung memeluk Rafa erat. Air mataku kembali jatuh. Anakku yang baru berusia 11 tahun, ternyata memiliki hati yang jauh lebih besar daripada banyak orang dewasa. Namun, masih ada satu kejutan terakhir. Beberapa hari kemudian, saat upacara Hari Kemerdekaan di lingkungan kami, Pak RT akan melakukan sesuatu yang membuat seluruh warga berdiri dan bertepuk tangan untuk Rafa. Dan momen itu akan menjadi penutup paling indah dari luka yang sempat dialami anakku. Seminggu setelah kejadian itu, lingkungan tempat tinggalku mulai kembali seperti biasa. Anak-anak kembali bermain di lapangan. Para ibu kembali mengobrol di sore hari. Namun, ada satu hal yang berubah. Setiap kali Rafa berjalan melewati rumah warga, orang-orang yang dulu memandangnya dengan curiga, kini justru menyapanya lebih dulu. Assalamualaikum, Rafa. Waalaikumsalam. Rafa selalu menjawab dengan senyum kecil. Seolah ia memilih menyimpan semua luka itu di dalam hatinya. Pagi hari tanggal 17 Agustus, perumahan kami mengadakan upacara Hari Kemerdekaan. Seluruh warga berkumpul di lapangan. Anak-anak memakai seragam merah putih. Bendera berkibar tertiup angin. Suasana terasa meriah. Aku datang bersama Rafa. Saat kami berjalan menuju kursi, beberapa warga mempersilakan kami duduk di barisan depan. Hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Setelah upacara selesai, Pak Hendra mengambil mikrofon. Bapak Ibu sekalian, sebelum acara lomba dimulai, saya ingin menyampaikan sesuatu. Semua warga langsung memperhatikan. Pak Hendra memandang ke arahku dan Rafa. Hari ini, saya tidak ingin hanya merayakan kemerdekaan negara, tetapi juga mengingatkan kita semua tentang pentingnya menjaga kehormatan sesama. Suasana langsung hening. Pak Hendra melanjutkan, beberapa hari yang lalu, kita hampir menghancurkan nama baik seorang anak. Hanya karena prasangka. Beliau berhenti sejenak.
Lalu Allah menunjukkan kebenaran melalui rekaman CCTV. Dan kita semua belajar bahwa fitnah jauh lebih berbahaya daripada kehilangan sebuah barang. Banyak warga mulai menundukkan kepala. Mereka tahu, ucapan itu ditujukan untuk semua yang hadir. Kemudian, Pak Hendra memanggil nama anakku. Rafa, silakan maju ke depan. Rafa menoleh kepadaku. Beng? Aku takut. Aku menggenggam tangannya. Nggak usah takut. Maju ya. Dengan langkah pelan, Rafa berjalan ke depan. Seluruh warga memperhatikannya. Pak Hendra tersenyum. Beliau mengeluarkan sebuah piagam sederhana. Di bagian atas tertulis, piagam penghargaan untuk Rafa atas kejujuran, kesabaran, dan keteguhan menjaga nama baik meski menghadapi tuduhan yang tidak benar. Rafa membacanya perlahan. Matanya mulai berkaca-kaca. Pak Hendra menyerahkan piagam itu. Lalu berkata dengan suara lantang, anak ini tidak membalas hinaan dengan kebencian. Tidak membalas tuduhan dengan kemarahan. Dia hanya bertahan dengan kejujurannya. Itulah teladan yang seharusnya kita contoh. Seluruh warga langsung berdiri. Tepuk tangan menggema memenuhi lapangan. Aku menutup mulutku. Air mata mengalir tanpa bisa kutahan. Aku tidak pernah membayangkan, anakku yang sempat dipanggil pencuri, hari ini justru mendapat penghormatan dari seluruh lingkungan. Di tengah tepuk tangan itu, Bu Mira berjalan maju. Beliau membawa sebuah kotak kecil. Beliau menyerahkannya kepada Rafa. Nak, ini bukan untuk membeli maafmu. Ini hadiah kecil dari nenek. Tapi kalau kamu tidak mau menerimanya, nenek juga mengerti. Rafa menatapku. Aku mengangguk pelan. Rafa lalu menerima kotak itu dengan kedua tangannya. Terima kasih, Nek. Engkau, jangan marah dulu sebelum tahu yang sebenarnya ya. Kalimat polos itu membuat banyak warga tersenyum haru. Sementara Bu Mira menangis sambil memeluk Rafa. Janji. Nenek janji. Sejak hari itu, Bu Mira benar-benar berubah. Beliau sering datang ke rumah, membawakan makanan, kadang membantu menjagaku saat sedang banyak pesanan jahitan. Hubungan kami yang dulu canggung, perlahan menjadi baik. Bahkan, beliau sering berkata kepada ibu-ibu lain, kalau ada masalah, cari bukti dulu. Jangan pernah menghakimi anak orang. Beberapa bulan kemudian, Rafa terpilih menjadi ketua kelas di sekolahnya. Guru-gurunya mengatakan, ia adalah anak yang jujur, sabar, dan mampu memaafkan. Saat mendengar kabar itu, aku menatap foto almarhum suamiku yang tergantung di ruang tamu. Aku tersenyum sambil berbisik, Mas, anak kita tumbuh menjadi laki-laki yang baik. Aku harap Mas bangga. Kini aku semakin yakin, kejujuran memang tidak selalu membuat hidup menjadi mudah. Orang jujur justru lebih dulu dicurigai, lebih dulu disakiti, lebih dulu dipermalukan. Namun jika kita tetap bertahan pada kebenaran, akan datang waktunya ketika fakta berbicara lebih keras daripada tuduhan. Dan hari ketika rekaman CCTV itu diputar, bukan hanya nama baik anakku yang dipulihkan, tetapi juga menjadi pelajaran bagi seluruh warga, bahwa prasangka bisa menghancurkan masa depan seseorang, sedangkan kejujuran akan selalu menemukan jalannya menuju kemenangan.